Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Puskesmas Jaringan Kota Surakarta, Dr. Anjan Kusmanitra. Yang kami hormati teman-teman P3K Puskesmas Jaringan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik, hadirin yang kami hormati, paparan pada hari ini akan disampaikan oleh Saudara Isnani Anak Pertiwi. Langsung saja kepada Saudari Isna, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Desi. Masih semangat semuanya ya, walaupun siang-siang. Di sini saya akan menyampaikan hasil seminar hasil laporan orientasi saya. Saya mengambil judul Ceting Dadi Sari. Itu singkatannya cegah stunting dengan deteksi dini pemeriksaan red flag. Tapi dalam pencegahan stunting jangan sore kan. Next saja. Ya, identitas saya secara singkat, nama saya Isna Inara Pertiwi. Lahir di Pandeglang 2 November 1998. Di sini jabatan saya nutrisionis terampil. Next. Ya, bab 1 untuk latar belakangnya di sini dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan perannya diperlukan adanya orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di Kota Surakarta. Kemudian poin yang kedua, dari keputusan Menteri Pan-RB Republik Indonesia tahun 2001 nomor 23 tentang jabatan fungsional nutrisionis dan akademiknya. Salah satu tugas pokok nutrisionis terampil adalah menangani masalah gizi, makanan, dan dietetik. Kemudian yang kita tahu, prevalensi masalah gizi yang ada di Indonesia masih sangat tinggi, apalagi stunting. Nah, stunting juga yang ada di Indonesia sekitar 30%, itu masih cukup tinggi dengan RPJMN yang rencana 2025 stunting kita mencapai 22%, sehingga dari hasil prevalensi stunting ada di Indonesia masih lebih dari RPJMN. Itu artinya di antara 3 balita ada 1 balita itu stunting. Kemudian menurut rekapan Puskesmas Jaringan, dari awal tahun 2023 yang tadinya 23 balita stunting mengalami kenaikan hingga di akhir 2023 menjadi 28 balita stunting. Maka dari itu di sini saya mengidentifikasi permasalahan stunting yang ada di wilayah kerja Puskesmas Jaringan dalam perumusan kegiatan orientasi saya dengan judul Ceting Dadi Sari, yaitu cegah stunting dengan deteksi dini pemeriksaan red flag. Next. Ya, masih dalam pembahasan bab 1 tentang maksud dan tujuan. Maksudnya untuk mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta dan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu bertahap dalam melaksanakan tugas pemerintahan di unit kerja masing-masing, dengan tujuan pengenalan dan pemahaman tugas, fungsi, serta nilai dan etika ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai nilai-nilai dan etika ASN. Kemudian waktunya, di sini kebetulan saya angkatan 3, waktunya dari mulai 3 Oktober sampai dengan pada hari ini 24 Oktober 2024, dengan pembagian agenda pada tanggal 3 sampai 14 Oktober melakukan pembelajaran mandiri melalui daring
Solokasis. Kemudian pada tanggal 15 sampai 21 Oktober itu melakukan orientasi di tempat kerja, dan pada hari ini saya 24 Oktober 2024 melaksanakan seminar hasil laporan saya. Dan kemudian tekannya tentu saja di unit saya Puskesmas Jayangan Kota Surakarta. Next. Ya, selanjut bab 2 mengenai visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya yaitu upaya-upaya tentang bagaimana cara mewujudkan visi tersebut. Next saja ya, kita lanjutkan. Nah, untuk SOTK perangkat daerah menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021, perangkat daerah merupakan unsur pembantu dari wali kota dan DPRD daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Kemudian dalam perangkat daerah tersebut memiliki unsur penunjang, unsur staf, dan unsur pelaksana. Unsur penunjangnya dalam pembinaan dan pengawasan urusan-urusan pemerintahan terdapat inspektorat daerah. Kemudian unsur stafnya terdapat sekretaris daerah dan sekretaris DPRD. Kemudian unsur pelaksana dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yaitu dinas daerah, dan unsur pelaksanaan melaksanakan fungsi-fungsi penunjang ada pada badan daerah. Di samping itu juga ada kecamatan yang sebagai bersifat kewilayahan di wilayah masing-masing Kota Surakarta. Next. Bab 3 yaitu tentang visi Puskesmas Jayangan, yaitu menjadikan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dalam memberikan pelayanan bermutu dan berkesinambungan sehingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan misinya tentu saja upaya-upaya dalam mewujudkan visi tersebut. Next. Ya, untuk SOTK Puskesmas Jayangan di sini kebetulan kita sudah menerapkan ILP atau integrasi layanan primer, sehingga kepala puskesmas membawahi penanggung jawab klaster, yaitu ada penanggung jawab klaster pertama yaitu manajemen, penanggung jawab klaster 2 pelayanan anak usia 0 sampai 17 tahun dan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui. Kemudian ada penanggung jawab klaster 3 dalam pelayanan usia di atas 18 tahun, dan klaster 4 yaitu tentang pelayanan kesehatan lingkungan dan surveillance kesehatan. Yang terakhir ada lintas klaster, yaitu klaster-klaster penunjang seperti laboratorium, kefarmasian, kesehatan gigi dan mulut, dan lain sebagainya. Next. Ya, ini langsung dari inti kegiatan yang saya ambil. Yang pertama, saya menentukan prioritas masalah, dan isu-isu yang saya angkat itu ada bayi 0 sampai 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, yang kedua ada balita stunting, dan yang ketiga ada balita gizi kurang mendapatkan PMT atau pemberian makanan tambahan. Di sini dari hasil USG saya yang menjadi prioritas pertama untuk segera diselesaikan yaitu balita stunting, sehingga saya mengambil gagasan yang diangkat yaitu stunting jadi sare atau cegah stunting dengan deteksi dini, pemeriksaan red flag. Next. Ya, di sini saya menjelaskan secara singkat saja apa itu stunting. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penanganan stunting, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi yang kronik atau infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan tidak sesuai dengan standar usianya. Next. Nah, potensi-potensi etiologi yang dapat menyebabkan stunting di situ ada dari asupannya yang tidak
kemudian absorpsi atau penyerapannya juga yang tidak adekuat, dan meningkatnya metabolisme dalam tubuh. Jadi penyebab asupan kalori yang tidak adekuat itu kemungkinan dari kebiasaan keluarga yang kurang dalam pemberian makan pada balita, bahkan sampai buruk. Jadi di sini masih banyak kasus ketika makan di luar, anaknya cuman misalkan makan soto dikasih kuahnya aja, itu yang masih sering kita jumpai. Tapi orang tuanya malah makan ayamnya, seperti itu. Kembali ya, seharusnya jangan seperti itu. Anaknya diutamakan asupannya lebih tinggi protein dan kalorinya. Kemudian mengenai absorpsi yang tidak adekuat, itu bisa disebabkan misalkan anak tersebut ada gangguan anemia atau gangguan gastrointestinalnya, atau ada alergi dari makanannya, sehingga penyerapan dari asupannya juga tidak adekuat. Dan yang ketiga, ada peningkatan metabolisme dalam tubuh. Itu disebabkan karena infeksi tadi, infeksi penyakit yang diderita anak tersebut, atau juga penyakit-penyakit bawaan seperti jantung bawaan. Itu juga dapat menyebabkan kejadian stunting. Next. Ya, kemudian apa yang kita harus lakukan? Di sini di Puskesmas Jaringan bersama dengan dokter mengidentifikasi red flag terhadap balita tersebut, mengidentifikasinya seperti melihat keterlambatan perkembangannya seperti apa, terus wajah fisiknya seperti apa. Itu nanti melakukan kerjasama oleh dokter. Kemudian kenaikan berat badannya tidak adekuat, selanjutnya terjadinya muntah atau diare yang berulang, terus ada infeksi penyakit dan penyakit-penyakit lainnya yang akan ditindaklanjuti oleh dokter. Kemudian bersama dengan petugas gizi menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan red flag bersama dokter tadi, itu kita melakukan konseling gizi untuk dasarnya, kemudian memberikan intervensi berupa PMT atau pemberian makan tambahan. Tapi ini namanya identifikasi untuk pencegahan, berarti sasarannya bukan yang stunting sebisa mungkin gitu. Next. Nah, untuk tindak lanjut sebelumnya tadi itu intervensi di Puskesmas Jaringan, tetapi apabila dari hasil formulir identifikasi red flag-nya satu atau bahkan masalah yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas, kita bekerjasama juga dengan dokter spesialis anak yang ada di wilayah Kota Surakarta, itu menuju balita-balita kita ke fasilitas lebih tinggi. Gitu. Next. Ya, di sini rencana kerja saya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu-isu yang saya angkat. Kemudian saya membuat formulir identifikasi red flag-nya yang akan digunakan sebagai media pelayanan. Kemudian melakukan sosialisasi, koordinasi dengan lintas program yang ada di Puskesmas Jaringan mengenai formulir red flag ini. Next. Nah, dari kegiatan yang saya ambil di sini, saya berkontribusi terhadap visi misi Puskesmas Jaringan, yaitu visinya menjadi pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dalam memberikan pelayanan bermutu dan berkesinambungan sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian visi Puskesmas Jaringan yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Dan yang kedua, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM, UKP, dan lintas program serta lintas sektor yang didukung oleh manajemen Puskesmas. Next. Ya, di sini ada dokumentasi untuk formulirnya seperti ini, bisa masing-masing, dan ada SOP-nya juga. Minta tolong diklik linknya ya. Di sini SOP-nya yang pasti ya, deteksi untuk pengertiannya dulu. Deteksi dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik atau gangguan perkembangan mental perilaku yang menyebabkan kecacatan secara dini. Kemudian
Kemudian pemeriksaan itu adalah salah satu prosedur yang biasa dilakukan dokter untuk mendiagnosa penyakit. Dan red flag merupakan tanda bahaya yang penting dikenal untuk membantu menentukan pemeriksaan lanjutan. Dan di sini tujuannya sebagai acuan petugas dalam melakukan kegiatan deteksi dini pemeriksaan red flag pada balita yang beresiko stunting. Kemudian kebijakannya di sini saya berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan juga peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri pada anak. Di sini referensi saya yaitu buku pedoman kerja bagi tenaga pelaksana gizi Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kemudian prosedurnya, tadi petugas pertama pasien datang ke puskesmas jaringan, terus petugas melakukan anamnesa dari hasil dari pemeriksaan yang ada. Kemudian apabila petugas menemukan status gizi pada balita 0 sampai 5 tahun, minta tolong ke bawah, itu ditemukan permasalahan gizi yaitu dengan berat badan di bawah garis merah. Kemudian weight floating atau 1T, jadi berat badannya itu turun dari bulan sebelumnya, atau berat badan kurang atau underweight dan gizi kurang. Misalkan dari anamnesa tersebut petugas menemukan status gizi ini, maka anak 0 sampai 5 tahun tersebut melakukan pemeriksaan red flag melalui formulir yang sudah disediakan. Gitu. Dan petugas memberikan intervensi berdasarkan hasil formulirnya. Apabila masalah gizi yang terdapat dari red flag-nya dapat ditangani oleh petugas puskesmas, itu melakukan konseling gizi dan dasar kita sebagai pemberian PMT. Kemudian apabila dari formulir tersebut tidak dapat ditangani di puskesmas, maka untuk selanjutnya dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Seperti itu SOP dalam penggunaan red flag-nya, dan ini unit yang terkaitnya yaitu ada dokter, bidan, dan petugas gizi. Ini contoh draft dari SOP ini. Gitu, next, kembali ke PPT. Selanjutnya, nah di sini saya sudah melakukan uji coba dalam penggunaan red flag. Sini ada contoh yang pertama, mohon maaf ini identitasnya pasien saya sensor ya. Hasilnya saja, misalkan ini dari hasil red flag ada yang iya tidak dapat ditangani oleh puskesmas, itu tindak lanjutnya dirujuk ke spesialis anak. Gitu, dengan harapan dapat diberikan PKMK dari rumah sakit. Yang kedua, ini yang dapat kita tangani mungkin hanya kenaikan berat badannya saja yang tidak adekuat, itu kita berikan konseling gizi, kemudian kita observasi kembali dan menyarankan pasien tersebut untuk kontrol lagi ke puskesmas. Gitu. Next. Ya, di sini dokumentasi yang pertama melakukan koordinasi dengan PJUKM. Next. Terus yang kedua melakukan koordinasi juga dengan PJUKP untuk pemanfaatan formulirnya. Next. Dan ini saya memberikan edukasi sedikit dalam pelaksanaan posyandu yang ada di wilayah kerja kita tentang penanganan stunting. Jadi apabila ditemukan di posyandu tersebut balita-balitanya turun atau balita-balitanya di bawah garis merah, itu saya anjurkan atau saya harapkan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan intervensi lebih lanjut. Next. Ya, di sini saya juga mencoba untuk memantau pengukuran yang ada di posyandu. Ini salah satu juga pintu pertama kita mengidentifikasi red flag. Ya, di sini juga saya uji coba dari hasil red flag yang sudah diperiksa oleh dokter. Kemudian saya berikan konseling gizi. Next. Ya, di sini saya juga bersosialisasi, berkoordinasi dengan lintas program yang ada di puskesmas jaringan. Di sini saya berkoordinasi dengan bidan yang ada di puskesmas jaringan. Next. Rencana kerja menengah yang pertama, tahun pertama, yaitu mengefektifkan kegiatan ceting dan disare
memamerkan output atau hasil terlaksananya kegiatan ini. Terus tahun kedua melanjutkan kegiatan tersebut, tahun ketiga, tahun keempat juga sama melanjutkan kegiatan. Tahun keempat monitoring penggunaan formulir red flag-nya, kemudian di tahun kelima mengevaluasi hasil dari kegiatan chatting dari Sari. Next. Ya, ini dokumentasi mentoring untuk hari pertama dikarenakan mentor kita sedang DLW aja, saya melakukan mentoring bersama dinas program lainnya untuk koordinasi tentang isu-isu yang akan saya angkat. Next. Nah, untuk yang hari kedua juga karena mentor masih DL, yang saya melakukan dengan Kasubag TU untuk judul yang akan saya angkat. Terus hari yang ketiga, next. Ya, saya melakukan mentoring juga untuk penggunaan formulirnya. Next. Yang keempat juga tentang apa hasil kegiatan yang sudah saya lakukan mengenai koordinasi dan uji coba dari formulir tersebut. Yang terakhir, dokumentasi mentoring untuk menentukan kapan pelaksanaan seminar hasil laporan saya. Next. Ya, kesimpulannya memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan nilai dan etika yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Terus yang kedua, memberikan pemahaman mengenai fungsi, tugas, dan peran ASN. Kemudian poin yang ketiga, memberikan bekal bagi ASN P3K untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang ada di pemerintahan Kota Surakarta dalam pencapaian visi dan misi melalui aktualisasi pelaksanaan tugas kita masing-masing. Yang terakhir, melakukan pencegahan stunting melalui deteksi dini pemeriksaan red flag menjadikan upaya dalam penekanan prevalensi stunting. Next. Ya, sarannya bagi sesama tenaga kesehatan memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas fungsinya dengan baik. Terus bagi atasan dapat memberikan dukungan, bimbingan, serta evaluasi kerja bagi pegawai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, bagi pemanfaatan formulir red flag saya dapat dikembangkan pada masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Next, ya. Sebelum penutupan, karena di sini saya kebetulan juga peserta akhir dalam orientasi pengenalan nilai dan etika, saya memiliki semangat. Nah, nanti saya misalkan sebut puskesmas jajangan, cegah stunting, itu penting. Itu ya, bareng-bareng. Saya. 1, 2, 3. Puskesmas jajangan, cegah stunting, itu penting. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan dan dengan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Isna. Kita beri aplaus kepada Mbak Isna. Baik, selanjutnya mohon izin berkenan Bapak Kepala Puskesmas untuk memberikan tanggapan dan arahannya kepada yang terhormat Bunda Ajeng Sumarita. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur ya, maksudnya aktivitasnya sekali lagi kait dengan balita. Jadi rombongan ini sepertinya memang banyak pekerjaan yang terkait dengan kesehatan bagi kesehatan pada berkesi juga hasilnya, kemudian juga siapa lagi ya, itu juga kalau ada ya ibu-ibu ya bisa produktif, terus yang bagian peran lain si siapa Adit. Oh, si tangan. Ya. Ya. Jadi kalau kita bicara balita itu
hasilnya itu tidak kita lihat sekarang ya. Kita lihatnya nanti 20-30 tahun lagi. Nah saat itu mungkin saya sudah pensiun, jadi kan mungkin ya jadi akhir-akhir karir dengan dan seperti sudah diprediksi itu Indonesia akan mengalami bonus demografi gitu. Jadi kalau sekarang kita meramalkan ngurusin bayi balita itu ya nanti jadi saat bonus demografi itu terjadi itu memang betul generasinya itu seperti yang dijargonkan itu generasi emas, jadi bisa membawa Indonesia maju. Kalau sekarang ya belum. Nah itu makanya kita pentingnya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, supaya nanti memang saat masanya itu ya mereka betul-betul menjadi generasi emas. Jangan sampai terus bonus demografi itu saat itu kan sosial politiknya banyak banget, itu terus jadi beban demografi. Maksudnya mereka kerjanya jadi install, bisa apa jadi pemain. Itu tujuannya seperti itu. Dan inovasi dengan itu sebenarnya itu juga semuanya kan bisa dikolaborasikan. Tadi Mbak Isna itu deteksi di kita bisa nanti dikolaborasikan dengan inovasi dan deteksi. Jadi bagi teman-teman yang berat tadi yang verifikasi yang paling pertama adalah apa ada evaluasi itu kemudian dicek HG-nya. Atau seperti yang inovasi yang Mbak Desi itu dari PKT ya, dari PKT misalnya tumbuh kembangnya ada yang kalau tumbuh walaupun secara fisik tidak ada beban, tapi kalau tumbuh kembangnya ada kelambatan mungkin juga bisa itu dikolaborasikan, dirujuk ke sini terus kemudian nanti di sini dicek terus dicek lagi, atau misalnya dikolaborasikan sama penyanyi misalnya kasarnya mulai jadi youtuber atau fotografi dan bisa sudah tidak langsung diperiksa. Itu ya menarik sebenarnya kalau kita bicara kolaborasi seperti ini, karena yang kita lakukan itu sebenarnya juga bisa menjadi input dari kegiatan teman-teman yang lain, atau kita bisa melakukan pekerjaan kita itu juga sebenarnya adalah hasil dari pekerjaan kita teman-teman ya. Jadi jangan menganggap bahwa pekerjaan kita di sini itu nggak penting, itu nggak ada gunanya. Itu pasti semua ada hubungannya dan ada keterkaitannya. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman semua bisa bersemangat bekerjanya dan jangan lupa untuk selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan yang lain dan juga kepada pimpinan. Terima kasih. Oke itu ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan dan sudah berharap semua inovasi ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan yang dihormati, demikianlah seminar hasil laporan orientasi pengembangan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Jakarta, khususnya di Puskesmas Jaingan. Semoga presentasi Saudari Isna dapat bermanfaat bagi kita semua, yang mana dapat meningkatkan derajat kesehatan khususnya di wilayah Puskesmas Jaingan Kota Jakarta. Baik, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Kepala Puskesmas, Dr. Aja Kusmaletra, yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuannya kepada kami semua, sehingga orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan P3K dapat berjalan dengan lancar. Betul-betul Pak Dokter. Demikian hadirin yang kami hormati, kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.